Hai Jaman. Halo Jaman, welcome to Tamu. Talks about music bersama aku Dea Jem. Dan aku Yanti. Beberapa menit ke depan kita akan membahas lagu dari Rosa, yaitu Jangan Hilangkan Dia. Ti 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 jeng, ti 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 jeng, ti 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 jeng, yeay! Halo Dea Jem. Hai Yanti. Gimana? Kemarin KRS-an lancar? Alhamdulillah 3 jam war lemot Xiaomi-nya sistemnya lemot tapi alhamdulillah akhirnya bisa. Alhamdulillah. Iya. Kelasnya gimana? Bagus-bagus enggak? Yang ada yang bagus ada yang enggak. Tapi semoga itu yang terbaik. Amin. Amin. Kalau kamu gimana? Kemarin war 3 jam juga kan? Iya, 3 jam kalau nggak salah. Iya, tapi kan sinyal di rumahku ngek-ngok. Sama. Udah sistemnya tuh lemot karena diakses banyak orang, terus sinyal juga kurang mendukung, jadinya ya double deh. Ya udah. Padahal jamnya itu kan jam malam ya, kok pada bangun semua. Iya, tengah Kok nggak malam. tidur? Ya udah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, setelah beberapa episode kemarin kita bahasnya selalu lagu Inggris gitu ya dari luar negeri. Sekarang kita balik lagi bahas lagu bahasa Indonesia. Nah, tentu saja ini penyanyinya dari Indonesia ya. Kita milih lagu ini, mungkin dari Yanti dulu, disebutin atau dijelasin gitu alasannya kenapa minta lagu Rosa Jangan Hilangkan Dia ini buat dibahas di episode kali ini. Kenapa pilih lagunya Rosa? Karena kan biasanya kita mengambil lagu-lagu viral, tapi walaupun udah lama lagunya, tapi yang akhir-akhir ini viral. Nah, kebetulan lagu ini akhir-akhir ini viral bertepatan dengan timnas Indonesia yang memenangkan juara 2 di AFF. Terus banyak kan foto dan video pemain timnas yang dipakein lagu ini di TikTok dan akhirnya viral lagi. Juga lagunya enak sih menurutku, apalagi Rosa kayaknya kalau bikin lagu itu selalu dapat gitu, selalu bikin kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu deh? Iya. Kenapa setuju? Ya, aku setuju karena ini salah satu lagu yang aku suka, lagunya dari Rosa yang aku suka karena emang liriknya ngena, dan lagu ini kan sebenarnya udah dirilis dari beberapa tahun yang lalu. Lagu ini tuh jadi soundtrack buat film I Love You itu, From 38,000 Feet. Nah, aku tuh suka banget sama film itu, nggak tahu kenapa, kayak nonton berulang kali tetap aja nggak bosen walaupun udah tahu alurnya gimana gitu, endingnya gimana, tapi tetap aja suka. Jadi ya filmnya suka, soundtracknya suka, terus pas kamu ajak bahas ini aku juga ya oke-oke aja. Nah, oh ya, lagu ini juga sebenarnya tuh mau aku masukin ke cerita, tapi karena aku lagi berhenti, jadinya belum aku masukin, padahal udah tak niatin aku masukin karena dapet banget lah lirik sama momennya di cerita itu gitu lah. Ayo semangat lagi dong, biar bisa masukin lagu ini. Soalnya lagunya bagus. Iya, ya ntar deh. Aduh, sorry ya kalau emang kelihatannya kayak agak susah ngomong, nggak kayak biasanya. Aku lagi sakit. Aduh. Oke, ya udah, kita langsung masuk ke lagunya kali ya. Oke, bentar. Nah, ini lagunya, oke? Kau yang terbaik yang pernah aku dapatkan, yang terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu kini takkan mudah untuk
Segitu aja dulu. Oke, buat bait yang pertama ini. Jadi ceritanya ini lagu yang dinyanyikan oleh seorang cewek gitu ya. Kita sudut pandangnya, point of view-nya cewek. Nah, dia tuh kayak seolah-olah bilang ke cowoknya kalau si cowok itu adalah yang terbaik yang pernah dia dapet gitu. Mungkin selama ini dia kayak pernah punya cowok tapi nggak sebaik yang sekarang gitu. Jadi yang sekarang itu menurut dia tuh menurut si cewek itu adalah cowok yang terbaik gitu yang pernah dia dapetin. Dia juga kayak cowok terbaik yang selalu dia dengar, mungkin karena saking spesialnya ya si cowok ini buat si cewek. Tapi si cewek itu tahu kalau sekarang itu nggak akan mudah buat bisa selalu sama si cowok karena kan pasti kedepannya tuh bakal banyak masalah, halangan, rintangan dan lain sebagainya yang mungkin aja bisa menghambat gitu. Dari kamu gimana? Masih ke-mute. Masih ke-mute Yanti. Iya, aku setuju sama kamu. Jadi ini menceritakan tentang seseorang untuk pertama kalinya mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi di sini karena mendapatkan yang terbaik, jadi mungkin ke depannya itu untuk menghadapi, untuk berusaha menjaga dia agar tetap bersama si perempuan ini itu tidak akan mudah karena dia yang terbaik kan. Jadi biasanya kalau hal-hal yang terbaik itu memang kan tidak mudah untuk dijaga. Lanjut. Bentar, aku mau minum. Silakan. Mohon maaf, kita break sebentar. Nggak apa-apa. Aku juga mau minum kalau kayak gitu. Biar nggak Yanti sendirian yang minum. Kalian juga jangan lupa minum ya. Jangan sampai dehidrasi karena kurang minum. Udah? Yanti kok kamu nge-lag? Masih ke-mute? Nge-lag? Oh, udah. Udah bakal aku mute. Udah. Lanjut? Atau mau ada yang kamu omongin lagi? Lanjut. Halo? Ini yang lag sinyalku atau sinyalmu? Nggak tahu, kayaknya sinyalku. Aku tidak bentar. Sorry. Oke. Ya udah lanjut ya. Ini masih ke-record kok. Iya. Karena malam ini indah pagi, Tuhan jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Gitu aja dulu. Dikit-dikit aja. Ya. Malam ini saat yang terindah buat si cewek. Tapi aku kurang tahu di sini yang dimaksud malam yang terindah itu apakah si cewek lagi merayakan ulang tahunnya, mereka lagi ngedate, tunangan, nikah atau apa nggak tahu. Pokoknya ini malam yang terindah buat si cewek sama si cowoknya itu tadi. Nah dia tuh berharap sama Tuhan, semoga Tuhan itu nggak menghilangkan si cowok dari kehidupannya si cewek. Si cewek ini tuh kayak berharap apa si cowoknya itu kayak selalu ada di kehidupan dia selamanya gitu. Jadi kamu gimana? Ya, setuju. Di sini di lirik yang karena malam ini sangat membingungkan. Kenapa gitu menjadi malam yang terindah? Mungkin ya ada kenangan bersama gitu di malam ini. Tercipta kenangan bersama. Jadi karena malam yang terindah itu dia berharap bahwa kayak mungkin bisa selamanya bareng si cowok. Seperti itu. Ya, gitu. Ya. Lanjut.
hatiku jadi milik yang lain. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku temukan lagi. Oke, buat selanjutnya mungkin dari Yanti mau duluan. Boleh. Jadi di sini kayak si perempuan itu benar kalau si cowok itu dimiliki, maksudnya kalau si hatinya si perempuan itu dimiliki oleh orang lain, jadi dia pengennya hanya untuk si cowok tadi. Jadi karena kayaknya si laki-laki itu laki-laki terbaik, akhirnya dia kayak merasa bahwa nggak mungkin deh ada orang yang seperti dia gitu, nggak mungkin ada sosok yang mirip seperti dia. Jadi ya seperti itu. Jadi kayak nggak ngebayangin gitu jika misal dia itu nggak ada di sisi cewek gitu sih kalau dari aku. Iya, bener. Nah, jadi si cewek ini tuh Suara aku bohong kan, tapi kenapa? Kenapa nge-lag? Suaraku jelas kan, tapi Oh, tadi jelas, Tadi. tapi barusan pas kamu nanya tadi nge-lag. Oh, ternyata sinyalku. Aku ada notif your internet connection. Mohon maaf. Nanti kalau aku nge-lag, tolong bilangin. Oke. Ya aku udah. mau ketawa, tapi kamu takut ikut ketawa. Iya. Oke, ya udah. Kalau menurutku ya aku setuju banget sama kamu. Jadi si cewek ini tuh bener-bener nggak mau kalau hatinya tuh jadi milik orang lain. Dia mau hatinya itu cuma jadi milik si cowok itu tadi. Terus bahkan dia tuh sampai bersumpah kalau dia tuh nggak akan mungkin bisa menemukan orang lain yang sosoknya itu seperti si cowok itu tadi gitu. Karena ya si cowok itu kan yang terbaik yang pernah dia dapetin, yang terbaik yang selalu dia dengar. Pokoknya si cowok itu benar-benar spesial lah buat si cewek. Next. Jadinya jika tanpa di sini, lebih baik aku mati saja bila harus melihatmu bersanding, tapi bukan dengan aku. Oke, gimana Yanti? Oke, di sini ya masih kalau laki-laki yang terbaik itu dia susah ngebayangin kalau misal kehilangan si laki-laki tadi. Jadi apabila melihat si laki-laki sama perempuan lain, wanita lebih baik mati saja gitu. Mungkin karena saking terbaiknya berdirinya, dia sampai nggak bisa hidup tanpa si laki-laki tadi gitu sih dari aku. Kalau dari kamu deh. Ya, kalau menurutku bait yang ini tuh merupakan lirik yang cukup emosional dan ini yang aku masukin di cerita. Jadi mana tadi? Oh ini. Nah si cewek itu kan tadi sebelumnya di ref, rutin kalau si cewek itu kayak berharap ke Tuhan supaya Tuhan itu nggak menghilangkan si cowok dari kehidupan si cewek buat selamanya gitu kan. Nah si cewek tuh kayak bertanya-tanya gitu loh. Misal si cowok itu nggak ada di kehidupan si cewek, apa jadinya gitu loh si cewek itu? Apakah dia tetap bahagia atau enggak gitu? Bahkan dia itu karena saking cintanya sama si cowok, ya mungkin disebut cinta mati kali ya. Itu lebih baik milih buat mati aja daripada dia harus melihat si cowok itu bersanding sama orang lain gitu, bersanding sama cewek lain selain dia gitu. Karena ya dia maunya si cowok cuma sama dia, bukan sama cewek lain gitu. Next.
Tapi selanjutnya ini ngulang lagi nanti. Kamu bisa nyanyi. Pelan-pelan. Aku Lanjut. suka banget sama Iya, lagu. jangan nyanyi aja. Oke. Karena Sama. saat yang terindah bagi hidupku, oh Tuhan jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Oh, sungguh ku tak ingin hatiku jadi milik yang lain. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku temukan karena malam ini malam yang terindah bagi hidup. Oh Tuhan jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Sungguh-sungguh aku tak ingin hatiku jadi milik yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku temukan lagi. Oke, lagunya udah selesai. Cepet ya, nggak kerasa. Banget. Oke, so ya jadi dari lagu Jangan Hilangkan Dia yang dinyanyikan oleh Rosa ini menceritakan tentang seseorang anggaplah di sini cewek, yang dimana dia tuh menemukan sesosok lelaki yang menurut dia tuh terbaik. Dia belum pernah menemukan cowok yang kayak gitu sebelumnya, dan dia tuh ya mungkin bisa dibilang cinta mati sama si cowok. Makanya dia tuh pengen bisa terus sama si cowok, pengen bisa selamanya ada si cowok di kehidupannya dia gitu. Dan ya karena dia udah ngeklaim si cowok ini yang terbaik, dia tuh berpikiran kalau dia nggak bakal mungkin bisa menemukan sosok seperti si cowok ini di dalam diri orang lain gitu, dalam diri cowok lain. Terus juga karena dia pengen si cowok ini buat selalu ada di kehidupannya, dia tuh jadi kayak nggak bisa bayangin gitu loh apa jadinya kehidupannya dia kalau nggak ada si cowok. Nah, si cewek ini bahkan lebih memilih buat mati aja, buat nggak melanjutkan hidupnya dia, daripada dia tuh tetap hidup tapi harus melihat si cowok itu bersanding sama cewek lain gitu. Dan dia nggak mau itu terjadi, nggak rela, nggak ikhlas kalau si cowok yang dia cintai bersanding sama cewek lain gitu. Dia maunya si cowok sama si cewek itu tadi, sama dirinya sendiri gitu, bukan sama cewek lain. Itu deh. Dari kamu gimana? Gimana? Woi, gimana woi? Aduh. Lagi cosplay jaringan jelek. Maaf ya teman-teman. Jadi di sini setuju sih sama Dea. Jadi di sini untuk pertama kalinya seorang perempuan mendapatkan yang terbaik
dari yang paling baik ada yang terbaik gitu. Iya. Dan juga karena mendapatkan yang terbaik pastinya akan ada tantangan-tantangan lah yang akan dihadapi pastinya. Jadinya tidak akan mudah dalam terus bersama-sama dengan si cowok. Terus di sini juga ada satu malam di mana yang indah gitu, yang membuat si cewek itu berdoa sama Tuhannya untuk tidak menghilangkan si cowok dari hidupnya, karena dia tidak rela gitu kalau misal hatinya nanti dimiliki oleh orang lain dan si cowok juga bersama dengan orang lain gitu. Soalnya karena saking gimana ya, saking senang gitu dapat yang terbaik, dia itu sampai bisa ngebayangin gitu gimana kalau dia ada di sisinya si cewek gitu, kalau si cowok nggak ada di sisinya si cowok, kalau si cowok nggak ada di sisinya si cewek gitu. Dan mungkin si cewek akan memilih mati gitu jika melihat si cowok dengan perempuan lain. Mungkin itu karena mendapatkan yang terbaik ya, jadi pengennya dia aja gitu, nggak mau yang lain gitu sih kalau dari aku. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Silakan. Pernah jadi posisi si cewek nggak menemukan orang yang kayaknya dia aja deh gitu, dengan lain gitu. Yanti, bentar. Ini emang suaramu yang kecil atau volumku yang kurang besar? Suaramu kurang jelas soalnya. Bukan karena sinyal, tapi volumenya. Bentar. Ini volumeku tak besarin dulu. Saya coba ngomong lagi ulang. Emang suara aku kecil. Lah kan emang. Aduh. Ya kerasin. Soalnya volumeku ini udah full, tapi suaramu tetap. Kamu pernah di posisi cewek enggak menemukan seseorang yang dimana kayak minta dia aja deh jadi jodohku gitu. Aku agak kurang denger yang akhir. Tapi intinya kamu nanya pernah di posisi cewek kan? Ya kan? Aduh. Pengen ketawa. So far dia yang terbaik. Bertahun-tahun tetap dia yang terbaik. Tapi kalau ditanya kayak si cewek atau enggak yang lebih mirip buat mati aja daripada ngeliat dia sama orang lain, aku cuma mau bilang selama dia masih ada di bumi, aku juga demikian. Jadi kesimpulannya silakan dipikir sendiri. Tapi kalau dia misal nggak ada di bumi, misal naudzubillah ke planet Mars gitu, kamu pengen pindah ke planet Mars juga? Kalau buat jawab yang itu tergantung situasi dan kondisi. Apakah di sampingku udah ada orang lain atau enggak, aku tidak tahu. Pokoknya kayak gitu prinsipnya. Ya. Pokoknya prinsipnya kayak gitu. Selama dia masih ada di bumi, aku juga demikian. Ya dan dia kalau misal dia mau ke Mars, kita kamu tak jamblanin biar enggak ikut ke Mars. Aduh. Kalau kamu pernah atau enggak? Ya walaupun aku tahu jawabannya nggak pernah, tapi nggak apa-apa nanya aja. Pernah lah deh. Pernah. Serius? Cuman beberapa hari aja. Habis itu enggak. Aduh. Tapi sampai sekarang orang yang kamu bilang terbaik itu masih tetap jadi yang terbaik atau enggak? Enggak
Nah kan? Enggak. Enggak kan? Kan kayak aku orangnya bosan. Nah itu dia, aku juga orangnya basicnya itu bosenan, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa bosen sama dia dan dia tetap jadi yang terbaik dari dulu sampai sekarang. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau aku ngeliat orang misal kayaknya dia aja ya Tuhan, tapi aku kadang mikir mungkin jodohku lebih baik dari dia, ngapain aku nyari dia. Aku nggak mikir jodohku lebih baik dari dia sih. Ya, tapi aku yakin jodohku adalah yang terbaik dari Tuhan buat aku. Tapi kalau dari kayak kepribadian, ya aku nggak bisa bilang, nggak bisa kayak nggak mikir kalau jodohku itu kepribadiannya lebih baik daripada dia. Soalnya nggak tahu. Kan iya aku juga nggak tahu sih sebenarnya, tapi dia nggak tahu pikiranku gitu. Iya. Ya udah, aduh. Gimana nih? Apa lagi nih? Kayaknya cepet banget ya. Cepet banget. Menurut kamu gimana Yanti, tanggapan kamu kalau ada cewek atau cowok yang milih buat mengakhiri hidupnya karena dia nggak mau, dia nggak bisa, dia nggak ikhlas melihat orang yang dicintainya itu misal jadian, tunangan atau bahkan nikah sama orang lain. Menurut kamu gimana? Kalau dari aku ya orang kayak gitu itu perlu didampingi deh, perlu dekat sama keluarganya supaya ingat gitu kalau kamu mengakhiri hidupmu, ya kamu nggak ada tapi kayak keluargamu gitu, kasihan inilah keluargamu kayak orang tuamu gitu yang udah membesarkanmu, berharap kamu bisa menjadi yang terbaik, bisa berharap kamu bisa mencapai uh, bukan mencapai sih tapi kayak bisa berharap kayak gimana sih perasaan orang tua kalau kehilangan anaknya gitu, padahal anak tersebut adalah harapan dari keluarga gitu, dengan hanya karena kehilangan orang lain dia mau mengakhiri hidupnya gitu, padahal kan menurut perasaan sama keluarganya sih. Kalau dari aku, kalau dari kamu deh. Iya. Tapi kadang kalau orang udah cinta mati itu udah nggak ngelihat, udah nggak peduliin sekitarnya, fokusnya itu cuma ke orang yang dicinta doang. Kalau dia nggak bisa sama aku, ya udah mendingan aku mati aja. Tapi buat yang kayak gitu, aku nggak membenarkan sama sekali karena hidup kalian itu berharga banget gitu loh. Hidup kalian itu jauh lebih berharga daripada yang kalian kira. Kalau emang kalian nggak bisa dapetin orang yang kalian cinta karena dia lebih milih orang lain, ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Siapa tahu emang bukan jodoh kalian kan, siapa tahu Tuhan udah menyiapkan jodoh yang terbaik buat kalian yang jauh lebih baik daripada orang itu tadi gitu. Jangan berpikir pendek dengan mengakhiri hidup, maka kayak rasa sakit kalian, sakit hati kalian tuh bakal hilang dan kalian nggak bakal ngerasain lagi. Pokoknya jangan mikir sependek itulah. Ya benar kata Yanti, ingat keluarga, orang-orang terdekat gitu. Tapi yang pertama itu ingat ke diri sendiri sih sebelum ingat ke keluarga. Karena ya jangan lupa kita tuh harus mencintai diri kita sendiri gitu. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita pasti nggak mau kan diri kita sendiri tuh dilukai orang lain aja itu kita nggak mau. Jadi jangan sampai diri kita yang melukai diri kita sendiri gitu. Kita yang melukai diri kita sendiri itu jangan sampai gitu. Jangan sampai self harm, self injury gitu, jangan sampai. Kita harus benar-benar menyayangi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau misal apa yang kita mau, si cowok tadi yang kita mau nggak bisa sama kita, dia milih orang lain, ya udah nggak apa-apa, kita tetap bisa kok melanjutin hidup tanpa dia gitu. Kehidupan kita masih panjang, masih banyak hal yang bisa terjadi, misalnya ketemu dengan orang baru,
kenalan dengan orang baru, dekat sama orang baru dan lain sebagainya. Terus juga ya itu tadi ingat keluarga. Tapi di sini bukan cuma kayak kita aja yang kayak lebih sayang ke keluarga, tapi juga peran keluarga yang biar lebih sayang ke kitanya tuh juga pengaruh gitu loh. Soalnya kalau misal kayak kita berharap biar keluarga jadi support system, biar kayak nyemangatin, tapi ternyata keluarganya kayak bodo amat, ya kan percuma, malah jatuhin mental diri kita sendiri gitu loh, yang kayak udah diambang kayak mau hidup atau mati gitu kan. Jadi peran keluarga besar banget. Kalaupun misal seseorang tadi nggak bisa dapet cinta dari orang yang dicintainya, kayak orang lain yang dicintainya, yang bukan siapa-siapanya gitu, yang orang asing yang tiba-tiba dicintainya, setidaknya dia masih dapet cinta dari keluarganya gitu. Jadi buat yang kayak gitu, aku nggak membenarkan sama sekali. Dan kalau kalian nih ada keinginan buat kayak gitu, please jangan direalisasikan, jangan diwujudkan. Aku nggak mau kalian mengakhiri hidup cuma karena masalah cowok atau cewek gitu. Tenang guys, santai. Masih banyak orang di dunia ini gitu. Masih banyak yang mungkin akan kalian klaim lebih baik daripada orang itu gitu lah. Kita nggak bakal tahu kan ke depannya kayak gimana. Kita nggak bakal tahu bakal ketemu sama siapa, di mana, gimana gitu kan. Jadi jangan berpikir pendek dengan cara mengakhiri hidup. Jangan, oke? Aku ngomong banyak ya, padahal nggak niat ngomong banyak. Gak apa-apa. Gimana? Apalagi udah. Udah belum? Atau ada yang mau kamu tanyain? Udah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Pesan dan kesan. Atau saran gitu. Aku pesan aku ya, kalau kalian masuk sama orang lain nggak ae suka ya enggak sih, banyak ae-nya. Menurutku kalau kalian mau suka sama orang lain ya seperti kata dia tadi, sendiri-sendiri dulu. Supaya apa? Supaya kalian itu kalau ada apa-apa mikirnya itu kayak kira-kira merugiin diri sendiri enggak gitu. Terus jangan menyukai orang secara berlebihan, karena kan ada itu katanya segala yang berlebihan itu tidak baik. Seperti itu, cukup seperti itu. Dari dia aja gimana? Ya setuju. Segala sesuatu yang berlebihan emang nggak baik gitu. Jadi ya sesuai porsinya aja lah kayak gimana. Pesanku ya sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri. Ya walaupun mungkin ketika kita mencintai orang lain itu yang mengambil alih, itu bukan logika kita, tapi perasaan gitu yang mendominasi. Sampai-sampai mungkin awalnya kita lebih mencintai diri kita sendiri, tapi seiring berjalannya waktu malah jadi bucin, malah lebih mencintai pasangan kita gitu. Ya udah nggak apa-apa, it's fine selama kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri, selama kalian masih tahu batasnya, masih wajar-wajar aja, it's fine. Pokoknya itu tadi, kalau misal kalian nggak dapetin apa yang kalian mau, kalian nggak bisa bersatu, kalian ternyata nggak berjodoh sama orang yang kalian cintai, jangan berkecil hati, jangan sakit hati boleh, tapi jangan sampai berpikir buat melukai diri kalian sendiri, apalagi mengakhiri hidup. Ingat, hidup kalian itu jauh lebih berharga daripada yang kalian bayangin sekarang, daripada yang kalian pikirin sekarang. Masih banyak di luar sana orang-orang yang sayang sama kalian dan masih pengen lihat kalian ada di bumi gitu, masih pengen lihat kalian ada di dunia ini, senyum, ketawa, ceria, jalan-jalan ke sana ke sini, ngobrol bareng gitu. Pokoknya jangan berpikir pendek, jangan karena sakit hati sampai mengakhiri hidup, apalagi kalian berniat untuk mengakhiri hidup orang lain, itu jangan sampai, jangan sampai. Pokoknya bersikaplah dewasa dalam mencintai, gitu. Bijaklah dalam mencintai orang lain.
kalau nggak dicintai balik, kalau nggak bisa bersatu, ya udah ikhlasin aja. Meskipun ikhlas itu susah, tapi insya Allah bisa. Udah. Semangat. Aku tahu. Udah kayak Tapi mari berjuang. Kita pasti bisa, teman-teman. Ya, mohon maaf, teman-teman. ya. Lagi sinyal saya. Ya udah, silakan ditutup aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu subscribe kamu setiap hari Minggu maksud saya jam 8 pagi di channel Di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Wajib dengerin. Tuh. Jangan lupa juga dengerin di podcast di channel yang sama ya, setiap jam 8 malam. Setiap malam Minggu jam 8 malam. Astagfirullah gitu. Ya. Terus kalian boleh ngasih kritik dan saran kepada kita, langsung cek kita di IG @srirabayanti900 dan Diajeng Novida. Nah, kalian bisa langsung ngechat, ngasih saran, kritik, atau kalau mau bikin konten bareng, boleh banget. Say juga boleh. Ya, boleh. Ya, ya, pokoknya ya cukup sekian. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Jaga diri baik-baik, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Ingat pesan-pesan yang aku dan yang dikasih tadi. Ya. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf kalau dari tadi banyak AE-AE-nya. Iya, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf atas ketidaksempurnaan ini. Tapi nggak apa-apa. Ya inilah kita yang apa adanya. Asik. Ya udah, see you in the next episode. Bye-bye. Bye.